saya buka. Jadi begini. Hai, nun mereka kebata. Ribu keko mau namanya. Ini sapan awal karena anak berdua ini datang mau cari tahu atau mau lakukan penelitian menyangkut adat budaya etnis Ngolonio ini. Ya. Jadi etnis Ngolonio ini, kalau soal adat budaya ini kemudian awalnya kehadiran manusia itu. Ini Ngolonio ini terdiri dari pertama 5 suku, itu Lunge, Tibulenge, Tendeng, Toe, Kukumese. Jadi ada 5 suku ini yang sama-sama datang dari Goa. Kalau diperkirakan tahunnya itu sekitar tahun 412. Datangnya dari Goa, dari Sulawesi sana ke sini. Di dalam keadaan kotor. Di sini tidak ditempati oleh manusia siapapun, tidak ada, masih kosong. Dengan pelabuhan ini di bawah yang mereka naik ini Lajong dan Ampai, Robokeka Ampai. Jadi mereka di sini sesudah itu tinggal masing-masing suku itu punya tempat masing-masing. Ada tempatnya. Setelah hidup begitu lama, dari setiap tahun atau setiap zaman itu selalu berpindah-pindah. Pada satu waktu mereka bentuk satu komunitas kampung adat. Nama kampung ini pertama, nama kampung pertama itu ketika mereka bergabung satu tempat, namanya Molesio. Nama kampung itu yang asli pertama Molesio. Setelah hidup bersama, lalu muncul lagi satu suku datang dari arah timur, yaitu dari Bolopau, yang mereka bawa dengan serana ini di tengah ngadu ini. Bawa dengan ini, yaitu nama sukunya suku Kukuloe. Jadi sekarang ini dalam satu etnis ini, kampungnya ini, persekutuan ini sudah mulai nama dari Molesio diganti ke Ngolonio setelah ada penempatan barang ini. Jadi dalam kampung ini 6 suku, dan yang ada di dalam ini hanya 6 suku itu, dan yang tidak bisa tanam sirih. Ya memang kami tidak bisa tanam sirih itu karena apa? Lambang tidak bisa tanam sirih itu ini menjadi pusat daripada Tuai Jawa Laki yang memang intinya dari sini, nilai dasarnya dari dalam. Hingga dari leluhur itu terus sepakati untuk sirih bagi etnis Ngolonio Pemali. Artinya nilai-nilai untuk ketika pemuda-pemudi sudah usia mau ambil suami, ambil istri, apa semua itu nilainya dibiaskan dari dalam kampung ini dengan salah satu tanda awal itu sirih, lambang itu tidak boleh. Pemali untuk kami 6 suku tadi Pemali. Itu menyangkut sejarah, dan dari dalam kebersamaan ini sejak leluhur nenek moyang itu sampai dengan saat ini, biasa pada zaman dulu itu ada antara etnis dengan etnis atau komunitas dengan komunitas itu saling memperluas ekspansi itu untuk melakukan kayak model raja, ada penyerangan ke wilayah lain, pecah perang. Gambaran tadi yang saya sebut bahwa
mereka ke bata tadi. Artinya itu lambang dari kekuatan. Lalu ribu kekomo nameko artinya serangan dari luar, di dalam tidak goyah. Itu lambang dari kekuatan kampung. Jadi secara umum begitu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Unjuk adat begitu tuh Bapak. Oh baik. Karena dalam satu persekutuan ini maka mereka membentuk nilai-nilai itu yang tertuang dalam berbagai ritual adat. Jadi ritual adat ini ini satu kalender. Ada yang awal kita tuh abang upacara kita pertama awalnya itu negasane. Jadi sebelum yang nona tanya ini tentang video adat tapi saya mau beritahu bahwa rangkaian upacara yang ada di sini jadi membelah itu salah satu bagian. Tapi saya mau beritahu nih bahwa etnis Ngolonio ini dalam etnis Ngolonio ini dia menangani berbagai ritus dan simbol lambang seperti adat yang ada. Ritus itu yang pertama sekali itu adalah rasane. Rasane itu makan hasil baru. Itu ada upacaranya. Makan namanya rasane. Itu makan jawabut. Kalau arti lurusnya makan jawabut. Di dalam makan jawabut ini itu semua keluarga, semua sanak saudara kenalan itu dihadirkan dalam rumah adatnya masing-masing. Dan di sana mulai ada saling mengenal atau saling mempelajari mana yang anak wata, mana yang saudara, mana yang karena lewat pemberian itu dirasani itu. Dilaksanakan rasani ini supaya para pemangku adat ini bisa makan hasil baru seperti jagung, padi, apa semua hasil baru tidak sebelum. Lalu yang kedua, kebebasan kepada masyarakat adat untuk menyiapkan lahan tokong itu dengan gangguan upacara umum ada tidak itu tokong. Sesudah tokong habis apa? Tokong mendai. Itu setelah itu sesudah tokong habis itu lahan kita sudah siap. Ini yang berikut itu ndaing. Ndaing itu berburu adat. Untuk pergi arti lurusnya ndaing ini ada dua kali berburu. Ada ndaing le dan ada ndaing sale, artinya ada dari arah kampungnya, ada yang sebelah timur, ada yang sebelah barat. Pokoknya satu hari di timur, satu hari di barat. Yang semua barang hutan itu menjadi targetnya. Seperti rusa, babi hutan, kera, babi landak, apa pokoknya semua barang-barang itu yang diburu. Yang burunya itu ini barang hutan tuh, jadi dengan daing ini artinya pembersihan segala penyakit tanaman. Diusir ini jauh-jauh supaya diberi kesempatan kepada para masyarakat adat untuk menyiapkan di lahannya ini bebas dari hama penyakit. Maka itu tadi diusir jauh-jauh. Arti lurusnya berburu adat tadi bahwa buru untuk kita dapat makan dagingnya. No? Setelah berburu habis itu dagingnya boleh bagi ini, tetapi dia punya bagian-bagian yang ini harus dibawa untuk dimasak di sini kampung adat. Makan bersama di sini. Ya, jadi setelah ndaing apa paling? Aro. Mulai Aro itu persiapan awal tanam. itu
Paro itu diawali nih apa roci kemudian sembah paro mulai sembahnya kami pambu kok. Kapambut tu, kapambut na ulo. Dia kapambut muli. Oh, tidak apa-apa. Kami pambu itu bagian dari Kamboja toh. Oke. Jadi setelah daing itu paro. Setelah daing paro ini artinya ada satu tempat yang memang dibuat apa? Ya, upacara ritual adat untuk datang air hujan sekaligus yang mulai tanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung di tempat khusus yang untuk apa tanda awal bahwa musim hujan di tahun sebelumnya. Dan itu kalau dari dulu semua orang belum tanam. Benar. Dan itu dilarang semua masyarakat tidak boleh tanam sebelum paro ini jalan. Artinya di paro ini tanda malamnya, paginya langsung tanam di lokasi itu dengan berbagai jenis tanam. Ketika sudah tanam, masyarakat lain boleh tanam. Kalau itu belum, tidak boleh. Tetapi belakangan ini kadang ada ternoda. Begitu hujan datang, orang mau rebut air hujan dalam sekat. Jadi sesudah paro habis itu juga ada masa jeda untuk masyarakat silakan menanam di masing-masing. Itu sudah bukan bagian ini lagi, tetapi itu sudah ini. Jadi yang paling akhir rongga. Jadi setelah tanam habis, jagung usaha kita, tanaman kita dalam perawatan dilaksanakan dengan upacara rongga. Ini adalah upacara penangkapan ikan di laut secara adat dengan menggunakan pelemahan ikan itu dengan tuba. Jadi penutupan upacara tadi dari rasane, tutupannya dengan rongga. Masyarakat adat Ngolonio ini gambarannya seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Kalau mau digali dari masing-masing upacara itu tentu lama. Dan itu butuh waktu. Ada yang hanya bicara tentang rongga saja itu dia di sini mau 1 bulan. Itu bisa 1 bulan. Karena dia mesti ikuti dan kita ulang simbol ini. Contoh model tadi. Rasanya. Ini upacara adatnya dalam lingkaran ini. Pesannya kepada masyarakat luar, kepada masyarakat adat apa? Paling pertama di bidang permainan itu semua yang boleh main di halaman ini balang. Kenapa hanya main balang? Lalu kenapa tidak main mainan yang lain? Dan kalau main yang lain orang tua langsung tangkap itu, sanksi itu orang. Contoh umpamanya pada rasanya mainnya balang, permainan rakyatnya adalah main balang. Semua ini kecil besar tua muda mainnya balang, laki perempuan mainnya balang. Lalu kalau dia ada yang main gasing, itu langsung tangkap itu. Kalau dulu kena sanksi. Jadi kenapa main balang? Ya balang itu. Dan pada saat itu perempuan kalau mau tenun, dia masih berada di bawah kolong. Balang itu lambang kelamin perempuan. Jadi ini lambang kesuburan, jadi dia tidak boleh dimainkan atau dibuat seolah-olah itu menjadi bahan permainan, tidak ada tanggung jawabnya ini segala macam. Jadi ini makan hasil baru tadi sama dengan kita manusia nih, ya manusia baru mau berkembang juga harus ikuti nilai-nilai yang khas itu. Nanti tunggu di makan padi, baru main ini
gasing itu lambang kelamin laki-laki, menunjukkan aktivitas. Silakan kau mau bangun, mau kerja, ini silakan. Jadi secara umum begitu. Ini hanya saya kasih contoh tadi ya, bukan. Jadi memang kalau satu persatu termasuk sambil ini Mbak. Kalau satu persatu termasuk belah juga, kalau satu persatu hanya ngomong tentang belah, mau ini lebih dalam itu pasti juga butuh waktu. Karena yang ini lambangnya ini, nilainya apa, pesanannya apa, ini itu sudah pasti agak lama. Jadi barangkali begitu kita menunggu. Kita sambil menyampaikan kita minum. Kalau bakal saya kasih habis di rumah. Bawa minum. Ini juga sama dari lagi Teo. Tidak, saya dari Ende. Ende apa? Ende Nobosi. Nobosi. Oh, Nobosi ujad lai. lah. Rakan bulan. Ya. Kita ketemu dua kan silakan. Motong mata. Bapak dari di mana? Tidak, saya orang di sini, hanya saya sekolah di ND dulu, itu di Nobosi satu tempat dulu. Saya masih SP Jendau biasa. Dari itu Palma itu hanya di atas Bolo Are ke atas itu. Jadi ya. Rumah adat Sukulunge. Gelarang. Sukulunge Gelarang. Sukulunge Gelarang. Rumah adat Gong ini yang Pakaribu. Artinya Pakaribu itu artinya panggil orang. Yang mengumpulkan orang itu rumah ini. Jadi dari timur, dari barat, dari utara hingga selatan datang berkumpul dalam hajat apapun, tandanya ada rumah ini karena termasuk belah itu juga ini bagian rumah ini. Begitu sudah. Begitu. Nanti ini Jadi rumah ini nih rumah Soko, yang Soko itu adalah upacara pelatih adat untuk ritual Sokonya. Jadi punya selain rumah Soko, mereka juga rumah untuk tata rias. Rumah Kekebengka. Juga rumah ini itu menjadi tanggungan rumah ini. Itu ketika ada pergantian pemangku adat, pergantian generasi yang mau menghiasi itu hanya rumah ini. Namanya Kekebengka tadi itu ada di rumah ini. Secara adat budaya suku Tibulengge. Rumah ini, rumah Sogo itu suku Tibulengge. Pak mulai masuk langsung. Rumah ini rumah Landolerong, pusat dari semua upacara intinya ada di rumah ini. Awal mula upacara startnya juga ada di sini, sampai akhirnya juga ada di sini di rumah Landolerong. Yang tadi kekuatan rumah ini, roh dari rumah ini itu Raja Bangang. Rumah ini itu untuk rumah Puloe Pandaloko itu yang urus untuk seremonial berbagai upacara ritual itu ada di suku Kukuloe.
Landolerong ini di Jang Pandarogo. Yang mau pendewasan laki-laki, pendewasan perempuan, yang ada pisau nambeng, yang urus nambeng, itu ada di rumah ini. Kita begitu ya. Ini rumah Proyek Garawase. Itu rumah yang dalam urusan tanggungannya ini urus ngadu ini. Juga untuk kebebasan sama-sama dengan rumah di sebelah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika dalam urusan adat di dalam kampung ini, etnis Ngolonio ini, itu turunannya setelah di sebelah ini turun langsung susul rumah ini ikut, baru rumah-rumah lagi. Jadi secara umum, secara sepintas kita sampaikan begitu menyangkut kalau suku yang tadi itu suku Kukuloe Garawase. Jogonigat Paupita masih rente Garawase. Di sebelah tadi Kukuloe Pandaloku. Orang begitu tuh. Udah si ngandung. Di sini kita sebut ngandung. Ngandung. Kalau orang Nage, orang Keo, mereka sebutnya Peo. Memang hampir sama, bahkan mungkin sama persis kita kurang tahu, tapi kalau ini namanya ngandung. Nah, bahasa di sini ini lambang di tengah kampung ini Dalam foto. itu ngandung. Bisa Dalam foto langsung juga. nih laut. Bisa foto dan Bisa. bisa ada dorong sendiri. Kalau foto. Apa nih? Kakak berdiri di samping. Oh bisa. Rumah kuku Mese yang namanya Ulu Rumah, ketika ada pergantian generasi pemangku adat ini, bukan dibunuh kerbau dan ada tanduk kerbau dari beberapa suku itu, mereka harus taruh di atas rumah mereka itu. Beda dengan kami punya rumah di bawahnya. Di bawah nanti sebentar boleh foto lagi di atas yang tanduk kerbau yang ada di atas rumah di bawah, tapi nanti sebentar istri daripada Ngadu. Itu di sana laki perempuan, dan yang ini ada satu bapak tadi yang dulu mereka punya, tapi dia punya sementara waktu kata sementara juga upacara itu dari awal sampai akhir itu semua sarana simbol lambangnya nanti tempatnya ada di sini. Seperti ini ada kayu ini semua ini itu kita tempatkan. Oh, di mana yang mulai bisa, di mana yang mulai belum, itu orang bacanya di sini. Suku Toe. Bani ini suku Toe. Tadi itu ada dua suku. Ini kalau Waning itu hanya satu suku, yaitu suku Toe. Ngandung, lambang dari ini merupakan bendera adat, bahwa bukti yang Ngandung Kaca Babu, Nambeng Kaca Wale, artinya kampung ini sejak adanya manusia dan adanya peradaban kehidupan ini, dengan adanya suatu peradaban masyarakat adat budaya ini, kampung ini dengan lambang tetap ada di tengah kampung ini, tandanya tidak pernah kalah perang atau tidak pernah pecah. Dalam satu kesatuan masyarakat adat, kesatuan setia, dan ini yang diurus oleh
adat apa ya? Suku Suku Kukuloe ini Garwasek, Masirente, Garwasek kan. Jogonigat Bokita, Masirente, Garwasek. Nah, setiap upacara malam mereka itu ada satu bapak yang duduk harus idojang dalam arti makan dan makan dan hanya laki-laki perempuan. Jadi rumah ini suku Tendeng yang tadi ada sampaikan tadi, rumah suku Tendeng Ulu Rumah ini Raja Nanga. Jadi rumah ini yang menangani upacara untuk juga bersamaan dalam satu kesatuannya namanya tukang goloyo untuk penuh awaki menyangkut Bonoata juga Pak Uno yang dari rumah O Moline untuk upacara menyangkut dengan kelengkapan upacara satu kesatuan dalam Golo juga dalam rumah ini. Golo Maingone Tukek itu yang mengizinkan ketika Loneming Golo ngalang tama sehingga uro baca pakaian basah bisa masuk muku sampai tengun pokok tengun sampai apa muku sampai tengun pokok tewu sampai puun ngalang tama itu kecuali Loneming Tukek ini ada tanda lepas dengan kain basah di sini baru bisa ngalang izinkan seluruh barang-barang ebrong singi muku sampai tengun nio sampai tengun pokok tewu sampai puun ngalang tamanggolo artinya ngalang orang dari luar ngalang tamanggolo kalau memang ada tanda kalau memang masih belum katakanlah jadi sepintas untuk keberadaan rumah atau peran daripada rumah Oyo urus wadeta bebo sama mulai napkun saya sudah bilang me upacara rongga ya sekitar bangun ke rumah Oyo. Nah, untuk secara sepintas begitu. Nikmati suasana hari ini di atas tanah kita yang permai. Alam pun seakan mengerti kawan di hari pesta Pangkur Sagu. Yo Pangkur Sagu, yo rame-rame sambil menyanyi, sambil menari. Yo Pangkur Sagu, yo rame-rame sambil menyanyi, sambil menari.